Tahukah Anda bahwa sebelum minyak sawit mendominasi pasar, minyak kelapa telah banyak dimanfaatkan sebagai minyak goreng dan juga industri pangan lainnya? Bahkan pada tahun 1970-an, penggunaan minyak kelapa sedang berada pada zaman keemasannya. Namun sayangnya, produksi minyak kelapa yang cenderung menurun dalam kurun waktu 20 tahun terakhir mendorong diberlakukannya substitusi dengan minyak sawit yang produktivitasnya relatif selalu naik. Masalah baru muncul ketika peningkatan volume produksi minyak sawit tidak diiringi dengan kenaikan nilainya sebagai akibat dari fluktuasi harga secara global. Tapi meskipun demikian, bisnis kelapa sawit selalu menawarkan keuntungan yang tidak sedikit. Kira-kira apa sajakah keuntungan-keuntungan tersebut? Mari kita bahas lebih jauh pada video ini. Namun seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh keuntungan bisnis kelapa sawit ini apa-apa saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini. Lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 keuntungan bisnis kelapa sawit. Sudah bukan rahasia lagi, kalau keuntungan yang bisa didapat dari bisnis sawit ini sangatlah besar. Pasalnya, rata-rata biaya produksi kelapa sawit sebesar Rp500 per kilogramnya. Sedangkan nilai jual TBS atau tandan buah segar adalah sekitar Rp1.597 per kilogramnya. Jadi, nilai keuntungan yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500 per kilogramnya. Itu pun masih berlaku untuk setiap kelipatannya. Dengan demikian, bisa disimpulkan kalau keuntungan dari bisnis kelapa sawit ini yang bisa mencapai 3 kali lipat bahkan lebih kalau harga TBS-nya mengalami kenaikan. Anggaran ataupun biaya yang dibutuhkan untuk membuka lahan kelapa sawit tentu tidak sedikit. Bahkan untuk yang paling umumnya, Anda harus merogoh kocek yang kurang lebih mencapai Rp30 juta per hektarnya. Biaya tersebut sebenarnya belum termasuk ke dalam biaya penanaman dan juga perawatan pohon sawit nantinya. Selama masa tanam kelapa sawit tentu saja belum menghasilkan profit. Maka dari karenanya, para investor memang dituntut untuk menyediakan dana segar dalam jumlah yang lumayan banyak. Namun semua biaya tersebut baru mulai akan kembali pada saat tanaman sudah mulai menghasilkan dan bisa dipanen. Umumnya modal investasi baru akan kembali ketika sudah melewati waktu sekitar 4 tahun setelah masa panen yang pertama kali. Namun kabar baiknya, pohon sawit ini umumnya akan terus menghasilkan TBS hingga 25 tahun mendatang. Jadi, ketika kelapa sawit sudah mulai berbuah, maka masa tersebutlah Anda mulai memanen hasil hingga 25 tahun ke depan. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. Keuntungan selanjutnya yang bisa didapat dari bisnis kelapa sawit ini tidak lain adalah harganya yang cenderung bersifat stabil. Karena seperti yang kita tahu, kalau harga dari setiap barang merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan, apalagi dalam dunia bisnis, di mana harga merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Dan jika diperhatikan lebih jauh, harga kelapa sawit ini trennya cenderung bersifat stabil sejak tahun 2011 lalu. Dimulai dari harga Rp1.300 per kilogram, lalu meningkat menjadi Rp1.600 per kilogram, dan belakangan ini harganya kembali ke Rp1.395 per kilogramnya. Perlu diketahui, kalau minyak kelapa sawit ini bersaing dengan sangat sengit dengan minyak kedelai di pasaran global. Meskipun memang minyak kelapa sawit kita lebih digemari di dunia karena berbagai alasan. Selain itu, Anda juga tidak perlu terlalu khawatir karena tingkat produktivitas kedelai hingga saat ini masih tergolong rendah.
Terakhir, keuntungan dari bisnis kelapa sawit ini adalah semua pekerjaan tidak Anda kerjakan sendiri, melainkan pekerjalah yang akan melakukan semuanya. Sebagai pemilik kebun kelapa sawit, tentu Anda tidak perlu repot-repot mengurus lahan tersebut sendirian. Hal ini dikarenakan keuntungan yang bakal Anda terima nantinya dari lahan sawit tersebut yang lebih dari cukup untuk membiayai para pekerja. Jadi bisa dibilang, kalau bisnis kelapa sawit ini termasuk passive income, di mana Anda akan selalu mendapatkan penghasilan tanpa harus bersusah payah mengelolanya. Itulah 4 keuntungan bisnis kelapa sawit yang perlu Anda tahu, dan mungkin bisa menjadi acuan untuk Anda yang ingin terjun ke bisnis kelapa sawit. Sebenarnya masih ada keuntungan-keuntungan lainnya dari bisnis sawit ini yang masih belum tersebutkan. Maka dari karenanya, silahkan tuliskan saja pendapat Anda dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 situs penyedia music free copyright, 4 fakta menarik Danau Toba, 4 perusahaan sawit dengan pendapatan terbesar di Indonesia, dan juga 4 fakta menarik dari iPad Air 5 di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailahpetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.